Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Retno Kumalasari, Syahrul Muhammad Basri, Dava, Eldo Bagas Wicaksono, Tony Aditya, Puja Digo Asmara, dan Nazmi Aulia. Sudah tahukah kamu pembangunan pertanian itu apa? Baik, peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena sebagian besar penduduk di negara-negara berkembang menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Cara meningkatkan produksi tanaman pangan dan tanaman perdagangan mereka dengan menaikkan harga yang mereka terima atas produk-produk yang mereka hasilkan. Lahirnya sistem mekanisme perkebunan besar dan lain-lain bisa saja hanya akan menguntungkan petani kaya saja. Dengan kata lain, kenaikan output pertanian bukanlah merupakan syarat yang cukup untuk mencapai kenaikan kesejahteraan masyarakat perdesaan, tetapi merupakan syarat yang penting. Tahap-tahap pembangunan pertanian, yaitu dimulai dari pertanian tradisional, lalu pertanian tradisional menuju pertanian modern, lalu pertanian modern. Pertanian tradisional yang produktivitasnya rendah karena hanya menggunakan peralatan yang sederhana. Teknologi yang dipakai rendah. Selain itu, penanaman atau penggunaan modal juga hanya sedikit sekali. Sedangkan tanah dan tenaga kerja manusia merupakan faktor produksi yang dominan. Pertanian tradisional bersifat tidak menentu. Pertanian tradisional menuju pertanian modern. Penganekaragaman pertanian merupakan suatu langkah pertama yang cukup logis dalam masa transisi dari pertanian tradisional ke pertanian modern. Penggunaan alat-alat sederhana dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Penggunaan bibit-bibit yang lebih baik, bibit-bibit unggul, pupuk, dan irigasi yang baik juga dapat meningkatkan produksi pertanian. Dengan demikian, para petani dapat memperoleh surplus produksi yang dapat dijual ke pasar. Selain itu, penganekaragaman pertanian juga dapat memperkecil dampak kegagalan panen tanaman pokok dan memberikan jaminan kepastian pendapatan yang sebelumnya tidak pernah ada. Pertanian modern atau dikenal dengan pertanian yang terspesialisasi menggambarkan tingkat pertanian yang paling maju. Dalam pertanian modern, pengadaan pangan untuk kebutuhan sendiri dari jumlah surplus yang dapat dijual bukan lagi tujuan pokok. Keuntungan atau profit merupakan ukuran keberhasilan dan hasil maksimum per hektar dari hasil upaya manusia, irigasi, pupuk, pestisida, bibit unggul, dan lain-lain, dan sumber daya alam. Dengan kata lain, seluruh produksi diarahkan untuk keperluan pasar. Pertanian modern adalah fokusnya pada salah satu jenis tanaman tertentu, dengan cara meminimumkan biaya untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Syarat pembangunan pertanian menurut aspek teori Moser 1965. Tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinu, adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani, teknologi yang senantiasa berkembang, tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal, adanya perangsang produksi bagi petani. Strategi modernisasi pertanian. 1. Mekanisme pertanian sebagai pengganti tenaga kerja manusia. Pengenalan terhadap peralatan untuk menghemat tenaga semacam traktor-traktor besar akan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap volume output setiap tenaga kerja. 2. Inovasi biologis, bibit unggul dan kimiawi, pupuk buatan, pestisida, insektisida,
usaha untuk memperbaiki mutu tanah yang akan meningkatkan hasil produktivitas per hektar meskipun tidak langsung meningkatkan output setiap tenaga kerja. Tujuan pembangunan terpadu. Pembangunan pedesaan terutama masih bergantung pada kemajuan usaha tani. Kemajuan ini yaitu 1. Perbaikan taraf hidup, pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. 2. Mengurangi ketimpangan pemerataan pendapatan di pedesaan dari ketimpangan pendapatan antara pedesaan dan perkotaan, serta kesempatan-kesempatan berusaha. 3. Perbaikan kapasitas sektor pedesaan dari waktu ke waktu. Kebijakan pertanian di Indonesia BIMAS dan INMAS. BIMAS atau singkatan dari Bimbingan Massal merupakan suatu sistem penyuluhan atau pembimbingan petani ke arah usaha tani yang lebih baik dan lebih maju, sehingga ia mampu meningkatkan pendapatan usaha pertaniannya. Bimbingan ini dilakukan secara massal. Karena BIMAS merupakan sistem penyuluhan, maka isinya pasti berupa dorongan, ajakan, atau bujukan melalui contoh-contoh yang dapat ditiru, baik kebun-kebun percobaan, dan lain-lain. Program INMAS merupakan program intensifikasi padi dengan fasilitas penyuluhan yang sama dengan BISMA tetapi tanpa kredit. Daerah INMAS mencangkup daerah persawahan yang memenuhi semua syarat-syarat teknis BIMAS, antara lain sawah yang beririgasi teknis atau setengah teknis. Tetapi petaninya dianggap sudah maju, sehingga tanpa kredit pemerintah pun mereka diharapkan mampu melaksanakan penerapan panca usaha secara lengkap. Demikianlah akhir presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.